Pada subuh hari Senin 12 Rabiul Awal tahun pertama sejak peristiwa tentara bergajah tahun 571 Masehi, 40 tahun kekuasaan Kisra Raja Persia. Cahaya terang menerangi istana Raja Romawi, itu kata Ibnu Sa'ad. Api abadi yang kekal abadi disembah orang Majusi padam. Gereja di Buhaira runtuh. Itu riwayat Imam Tabari dan Al-Baihaqi. Abdul Muthalib membawa bayi mulia itu ke dalam Ka'bah, disembelihkan kambing akikah. Dia diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dikhitankan pada hari ke-7. Disusukan oleh Thuwaibah, budak Abu Lahab yang baru saja melahirkan anak laki-laki bernama Masruh. Jadi saudara sesusuan Nabi. Thuwaibah menyusukan juga yang lain Hamzah, makanya Hamzah bin Abdul Thalib itu paman Nabi juga saudara sesusuan yang meninggal dibunuh oleh Wahsy waktu perang Uhud. Setelah itu dia menyusukan Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Umur 4 tahun dada Nabi SAW dibedah. Peristiwa ini terjadi di Bani Sa'ad waktu dia disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Sa'atus Sa'diyah. Jibril datang kepada Rasulullah waktu dia sedang main sama anak-anak, lalu Jibril menariknya, membuatnya pingsan, dibelah dadanya, kemudian mengeluarkan jantungnya, dikeluarkan segumpal darah. Jibril berkata, ini bagian dari setan. Kemudian Jibril mencucinya dengan bejana emas, dengan air zam-zam, mengumpulkannya kembali dan mengembalikannya ke tempatnya. Lalu anak-anak kecil itu datang ke ibu susu mereka. Kata mereka, Muhammad sudah dibunuh. Jadi anak-anak itu melihat. Mereka datang menemui Nabi dalam keadaan pucat. Anas berkata, yang meriwayatkan Anas bin Malik. Apa kata dia? Ara athara dhalikal mikhyat. Saya melihat bekas jahitan di dada Nabi. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini pernah melihat dengan matanya bekas jahitan itu di dada Nabi. Jadi itu bukan kiasan, memang betul-betul dibedah dada Nabi. Hadisnya sahih. Jangan cepat betul dia. Hadis Sahih Muslim. Terus 6. Umur 6 tahun Halimah merasa khawatir, maka dikembalikannya lah Nabi ini kepada Aminah, Sayyidatuna Aminah. Lalu kemudian dibawalah Nabi untuk ziarah ke makam Abdullah di Yathrib. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Itulah dia, meninggal. Lalu dibawalah ke sana, maksud hati untuk mengenalkan ke almarhum ayah. Inilah kubur ayah engkau. Begitu balik dari sana, meninggal pula Sayyidatuna Aminah di Abwa. Bisa antum bayangkan. Maksud hati mau mengenalkan anak ke almarhum ayah, pulang, waktu pergi ayah tak ada. Begitu balik ayah tak ada, mak tak ada. Umur 8 tahun Abdul Muthalib membentangkan karpet di samping Ka'bah. Anak-anak Abdul Muthalib tak ada yang berani duduk di ambal itu. Nabi Muhammad duduk, tak seorang pun anak. Nabi Muhammad duduk situ. Lalu kemudian anak-anak Abdul Muthalib yang lain melarang, jangan Muhammad jangan duduk situ. Kata Abdul Muthalib, biarkan dia. Kenapa? Ayahnya sudah meninggal dunia. Demi Allah dia akan memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi Abdul Muthalib sudah ada firasat bahwa cucunya ini nanti orang hebat. Kemudian dia duduk bersamanya, diusapnya pundak cucunya itu. Senang dia menengok Nabi Muhammad SAW. Umur 12 tahun dibawa. Ayah meninggal, emak meninggal, paman meninggal, atuk meninggal. Sekarang dibesarkan oleh paman. Paman ini susah pula. Abu Thalib di antara adik-beradik yang 10, dia yang paling susah, anaknya banyak. Dibawalah berdagang. Panas, bernaung di atap tempat Bahira. Bahira ini pendeta. Keluar Bahira. Bahira seumur hidup tak pernah keluar. Pakaiannya dicucikan, makanannya diantar. Hari itu dia keluar. Kata dia, hadza sayyidul alamin. Ini anak kecil yang kau bawa ini, inilah pemimpin semesta alam. Dia ini utusan Allah, rahmatan lil alamin. Abu Thalib terkejut, dari mana kau tahu? Kata Bahira, waktu kalian tadi naik ke atas bukit, semua batu dan pokok kayu itu bersujud kepada anak ini.
Mereka sujud hanya kepada Nabi. Batu pokok kayu tak bersujud, hanya bersujud kepada Nabi. Aku mengetahuinya dari stempel kenabian. Ku tengok di pundaknya, ku tengok batu bersujud, pokok kayu bersujud, ku tengok pundaknya ada stempelnya di belakang. Seperti buah apel. Kami menemukannya dalam kitab suci kami. Jangan bawa keponakanmu ini ke negeri Syam. Bawa dia balik pulang ke rumah. Di sana orang Yahudi sudah menunggu. Mereka hanya mau Nabi terakhir itu keturunan dari puak Yakub. Kalau dah lahir dari yang lain, mereka akan bunuh. Bawa balik. Maka Abu Talib membawanya pulang. Umur 12 tahun. Terus, umur 20 tahun. Terjadilah perang antara Kinanah dengan Quraisy di pasar Ukas. Penyebabnya gara-gara seorang suku Kinanah membunuh 3 orang Quraisy. Disebut dengan Harbul Fijar. Waktu itu mereka melanggar larangan perang di bulan Muharram. Nabi SAW ikut perang tersebut dan tugas dia menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya. Pamannya dari golongan Quraisy melawan Bani Kinanah. Dia menyiapkan anak-anak panah. Umur 20 tahun. Kerja dia mengembalakan kambing Bani Sa'ad. Berdagang bersama Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Barang-barang itu dibawa. Dia membawakan barang orang Makkah Al-Mukarramah. Mandiri dia. Ayah tak ada, mak tak ada, atuk tak ada, tinggal sama paman. Makannya dari mengembala kambing dan membawa barang dagangan. Umur 25 tahun. Seorang perempuan kaya, bangsawan bernama Khadijah binti Khuwailid. Banyak pedagang membawa barang dagangannya, sistem bagi hasil. Tapi tak yang macam ini laku sekali. Lalu kemudian Nabi SAW membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Nabi SAW bawa barang tersebut bersama seorang laki-laki namanya Maisarah. Maisarah ini budak dari Khadijah. Khadijah heran, kenapa barang-barang yang ini laku? Kata Maisarah, memang lain nih ya yang menjual ini. Lalu Maisarah pun menunjukkan itulah orangnya Sayyidina Maulana Muhammad SAW. 25 tahun umurnya. Menarik, mulia, cerdas, rasional, jujur, amanah. Banyak para penguasa orang kaya ingin meminang Khadijah. Nafisah binti Munabbih menyampaikan niat Khadijah ke paman-paman Nabi. Jadi Khadijah yang menawarkan dirinya, lalu kemudian disampaikan Nafisah kepada pakcik-pakcik Nabi. Pakcik-pakcik Nabi inilah yang meminang. Pernikahan dihadiri oleh Bani Hashim. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim. Anak cucu cicit Hashim ini yang melaksanakan pernikahan. Maharnya 20 ekor unta. Jadi kalau 30 juta kali 20 ekor, 600 juta. Nabi SAW monogami, maksudnya istrinya satu saja bersama Khadijah. Lahirlah anak-anak Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Abdullah, Tayyib dan Tahir. Semua meninggal ketika Nabi masih hidup. Satu-satunya yang meninggal sesudah Nabi 6 bulan, itulah dia Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Terus umur 35 tahun terjadi renovasi Ka'bah. Komplit 4 hari. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Berperang mereka, siapa yang layak meletakkan Hajar Aswad? Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi punya ide. Siapa yang pertama kali besok masuk ke Masjid Haram, dialah kita suruh meletakkan Hajar Aswad nih, daripada kita berkelahi. Besok pagi mereka intai siapa yang masuk. Yang masuk pertama kali adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mintalah dia, mereka bentang selendang panjang, mereka letakkan Hajar Aswad itu di tengah. Mereka minta dia meletakkan, tapi dia tidak petantang-petenteng. Dimintanya kain selendang panjang, maka kepala-kepala suku memegang ujung selendang itu, dan akhirnya Nabi meletakkan. Dia ingin orang-orang itu juga, dia tahu orang ini pembesar-pembesar, ingin namanya besar juga. Maka dimintanya orang itu. Begitulah bijaksananya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus jadi fase kehidupan Nabi itu lahir 40 tahun, dapat wahyu, 3 tahun dakwah rahasia, habis itu hijrah 13 tahun di Madinah, di Makkah, habis itu 10 tahun di Makkah. Itu singkat. Terus umur 38, 39, 40 dia bertahanus di Jabal Nur. Umur 38 dia naik, tak ada kejadian. Umur 39 naik lagi, tak ada kejadian. Umur 40 barulah ada kejadian.
Datang makhluk yang begitu besar, memeluk dia, lalu kemudian menyuruhnya membaca. Akhirnya dia bacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Menggigil dia kedinginan turun, diselimuti oleh Khadijah. Maka Allah memanggil dia, ya ayyuhal muddaththir, wahai engkau yang berselimut. Khadijah lah yang membawa dia menemui Waraqah. Kata Waraqah bin Naufal, sesuai dengan kitab yang kubaca, yang datang kepada dia ini adalah Namus, malaikat Jibril, yang dulu pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, sekarang datang kepada dia. Nanti ketika orang Makkah ini akan mengusir dia dari kampung ini, aku yang akan menolong dia, kata Waraqah. Rupanya niat Waraqah tak sampai. Sebelum Nabi dihalau, Waraqah meninggal dunia. Tapi niat Waraqah sudah sampai. Terus umur 41, 42, 43, perempuan pertama masuk Islam Khadijah. Hamba sahaya pertama masuk Islam Zaid bin Harithah. Anak-anak yang pertama masuk Islam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pria dewasa yang masuk Islam Abu Bakar Siddiq. Lalu dia mengajak Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Ini dakwah secara berangsur-angsur, senyap-senyap, dakwah person. Umur 41, 42, 43. Terus umur 44 mulai terang-terangan. Nabi mengundang pembesar Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, 45 orang. Nabi naik ke atas bukit Safa. Seandainya ku katakan di belakang bukit Safa itu kalau menghadap kiblat namanya Jabal Abi Qubais, bukit paling besar. Jabal Qu'aiqian, satu Jabal Abi Qubais. Kalau ku katakan di belakang Jabal Abi Qubais ini ada pasukan musuh menyerang kita, percaya kalian? Kata orang Makkah, percaya kami ya Muhammad. Engkau kami gelar dari kecil Al-Amin, kau jujur tak pernah bohong. Kalau ku katakan aku dapat wahyu, kalian percaya? Disitulah mereka mengamuk. Alihadza jama'tana. Untuk ini rupanya kau kumpulkan kami. Tabbat laka. Turun ayat tabbat syada abi lahabin wa tab. Nabi SAW lanjut. Umur 44 sampai 53. Jamaah haji dihadang untuk mendengar dakwah Nabi. Momen berkumpul jamaah haji ramai, disitulah mestinya Nabi menyampaikan dakwah. Dicegat, tak boleh. Jadi zaman sekarang, bagaimana supaya orang berkumpul ramai? Buat maulid. Jadi kalau tak boleh ramai dengan tak boleh maulid, ini ulah ini sama dengan ulah Abu Jahal pula. Nabi SAW diejek, ditertawakan, dibilang gila, majnun, sahir, tukang sihir. Apa maksudnya? Pembunuhan karakter. Orangnya tak dibunuh, karakternya dibunuh. Masyarakat dihadang untuk mendengar dakwah Nabi. Penyebaran isu, siksaan, fisik, teror. Paman Utsman bin Affan digulung pakai tikar. Digulung badannya itu pakai tikar daun, kalau kita daun pandan, pakai daun kurma, habis itu dinyalakan api di bawah. Begitu cara mereka menyiksa. Mus'ab bin Umair tak diberi makan minum, diusir dari rumah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi disiksa sampai hilang ingatan. Bilal bin Rabah disiksa dengan batu, diikat dengan tali, diserahkan kepada anak-anak Makkah, menarik-narik dia macam orang gila. Ammar bin Yasir disiksa satu keluarga. Ammar, Yasir, Sumayyah. Sumayyah mati syahid, perempuan pertama mati syahid Sumayyah. Abu Fukaihah dijemur, diikat dengan rantai besi sampai hilang ingatan. Khabbab bin Arth disiksa dengan api. Lalu kemudian disiksa sampai buta. Sahabat Nabi itu disiksa sampai buta. Itu cuma teror untuk menakut-nakuti. Jadi kalau antum tengok sekarang ada ustadz disiksa, ditangkap, menakut, itu untuk nakut-nakuti saya itu. Umur 44 sampai 53 teror terhadap pembela Nabi. Abu Talib. Mana mereka berani ganggu Nabi? Siapa backingnya? Abu Talib. Apa kata Abu Talib? Wallahi, kata Abu Talib, demi Allah, lan yasilu ilaika. Mereka tak akan bisa sampai kepada engkau. Sampai aku dikubur orang nih ke dalam tanah nih, baru mereka bisa menyentuh engkau. Makanya waktu Abu Talib masih hidup, mana ada yang bisa mengganggu Nabi? Anak-anak Nabi, Abu Lahab memaksa kedua anaknya namanya Utbah dan Utaibah
ceraikan istri kalian. Kebetulan istrinya itu anak Nabi, menikah anak Abu Lahab itu dengan anak Nabi. Jadi Nabi dengan Abu Lahab itu satu sisi antara kemanakan dengan pakcik, satu sisi juga besan, nikah anak, disuruh ceraikan anak Muhammad. Ruqayyah dengan Ummu Kalsum menteror. Ummu Jamil ini istri Abu Lahab, namanya Arwa binti Harb bin Umayyah, saudara kandung Abu Sufyan. Teror fisik, menebarkan duri-duri kotoran di jalan. Semua jalan yang dilewati Nabi itu diserakkannya kotoran unta di situ. Teror non fisik, fitnah, gosip, macam-macam. Makanya dia azabnya itu satu keluarga, azabnya itu. Tabat syada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hamma latal hatab. Satu-satunya satu surat, satu keluarga, itulah untuk Abu Lahab. Ayat kisah teror. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah mereka pengumpat, pendusta, penipu, pencela, pengejek. Siapa itu? Umayyah bin Khalaf. Kerjanya mengejek Nabi, mengumpat, mencela. Padahal belum ada Facebook lagi orang ini. Gimana kalau hidup dia ini sekarang? Berapa grup-grup dia ini? Yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah, banyak menghalang. 9 sifat mereka itu. Namanya Al-Akhnas bin Syarik Al-Thaqafi. Fala saddaqa wa la shalla. Tak mau percaya dan tak mau salat. Itu Abu Jahal. Mendengarkan bacaan Quran tapi tak percaya. Melarang Rasulullah melaksanakan salat. Tak boleh Nabi salat samping Ka'bah. Terus strategi Rasulullah perlu markas. Ini perlu markas. Akhirnya ada rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi kita tak bisa, kita bertahun-tahun udah dakwah nih ke masjid-masjid tak bisa, mesti ada markas. Akhirnya ada markas di Baitul Habib, ada markas di YTWU, ada markas di Ma'had Az-Zahra. Akhirnya sekarang kita ada markas. Lalu mencari peluang baru. Di sebagian sahabat mengungsi ke Habasyah, Ethiopia. Raja Ethiopia ini baik, itulah dia Najasyi. Terus 45 hijrah ke Habasyah, bulan Rajab tahun kelima, 12 orang laki-laki, 4 perempuan. Ketuanya Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, anak Nabi. Rombongan kedua, kloter kedua 83 orang, laki-laki 19 perempuan. Teror sampai ke Ethiopia. Amr bin As, waktu itu dia belum masuk Islam. Abdullah bin Abi Rabi'ah mengejar, mengasut Najasyi. Najasyi, jangan kau terima orang ini. Najasyi, jangan terima. Jadi kalau zaman sekarang lah itu di cancel lah visa tak boleh masuk ke sana. Tapi untungnya Najasyi tak bisa dipengaruhi. Najasyi ini kalau sekarang mungkin Malaysia sama Brunei lah, tak bisa dia dipengaruhi. Kasihnya pula lagi private jet, masuk juga sedikit. Najasyi minta, kata Najasyi, apa pendapat Muhammad SAW itu tentang Nabi Isa, tentang Isa. Dibacakan Najasyi surat Maryam. Meleleh mata air Najasyi mendengar bagaimana penderitaan Maryam melahirkan Nabi Isa. Tak ada itu dalam kitab dia. Selengkap-lengkapnya dalam Quran. Dari mana dapat ini? Itulah maka Nabi sholat ghaib. Sholat ghaib itu kronologisnya karena Najasyi itulah. Sholat ghaib itu adalah untuk Najasyi. Begitu respon Nabi kepada Najasyi. Terus 46 ini nampak ada secercah cahaya, mulai nampak cahaya. Kita pun malam ini nampak macam cahaya, rupanya drone. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Sebabnya Abu Jahal memukul Nabi. Dipukulnya Nabi di atas bukit Safa. Berdarah Nabi dipukul oleh Abu Jahal. Hamzah dia singa Allah, Asadullah. Keponakan kita dipukul, maka dia merasa terhina. Dia datang menemui Abu Jahal, dipukulnya pula. Abu Jahal pakai busur panah. Jadi antum kalau ada dipukul orang, pukul pula dia. Jangan kita diam. Cahaya semakin terang, bulan Zulhijjah tahun ke-6 masuk Islam satu lagi. Ini paling hebat, Umar bin Khattab. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, mana ada orang berani baca Quran kuat-kuat? Setelah Umar bin Khattab, kenapa orang takut? Umar bin Khattab pemenang lomba gulat pasar Ukas, juara bertahan. Jadi besok antum cari di Ramayana yang tegap-tegap, yang tukang parkir.
Mohon maaf ya, nanti disomasi pula sama empat. Abdullah bin Mas'ud, apa kata Abdullah? Kami tak mampu sholat di samping Ka'bah. Tak berani kami sholat samping Ka'bah. Sampai akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi umur 46 Nabi udah nampak. Titik-titik kemenangan itu nampak di usia 46. Macam umur saya inilah, saya 46 sekarang. Tawaran damai. Rupanya kalau kita udah mulai kuat, datang orang ingin mengajak berdamai. Al-Aswad bin Abdul Muttalib sama Aswad bin Abdul Uzza, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, As bin Wa'il mulai mengajak berdamai. Kalau sebelumnya kan menyiksa, menteror, ngejek, sekarang tak berani lagi. Mulai ngajak berdamai. Kira-kira kalau kita ganti-gantian ibadah gimana? Sebulan kami sembah Allah, sebulan nanti kau sembah pula Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud. Mulai berdamai. Ini kan udah dekat-dekat Pileg ini, gimana kalau kita berdamai ya gitu. Itu maka dikunci gerbang depan tuh. Mana bisa berdamai? Yang tak ada janji, tak ada nama, sampai mati tak terbuka. Terus. Umur 47, karena berdamai tak mempan, diembargo mereka. Bani Hasim, Bani Abdul Muttalib diembargo, tak boleh menikahi mereka. Muhammad SAW, anak Abdul Muttalib, anak Hasim, anak Abdi Manaf. Hasim dengan Abdi Manaf, atuknya, unyangnya ini, kelompok keluarga ini tak boleh menikah dengan mereka, tak boleh jual beli, tak boleh duduk-duduk pun tak boleh, kongko-kongko pun tak boleh. Tak boleh interaksi sosial, tak boleh masuk ke rumah mereka bertamu, tak boleh bicara dengan mereka. Sampai mereka menyerahkan Nabi Muhammad. Selama kalian tak menyerahkan Muhammad SAW, kalian kena embargo. Ditulis oleh nama penulisnya itu Baqid bin Amir bin Hashim. Rasulullah mendoakannya supaya ya Allah lumpuhkan dia, kata Nabi. Lumpuh dia betul-betul. Jadi kalau ada yang menghalang-halangi maulid ini, antum doakan biar lumpuh. Tak salah itu buktinya. Tak mempan orangnya lumpuh, channelnya lumpuh. Di masa sulit ini Abu Talib khawatir mereka membunuh Rasulullah. Dia memerintahkan Rasulullah agar tidur di tempat tidurnya. Allah. Apa kata Abu Talib? Aku takut kau dibunuh mereka, tidur engkau di tempat tidurku, wahai Abu Talib. Dia diperintahkan anak-anaknya mengawal. Anak-anakku mengawal kau semua, wahai Rasulullah SAW. Terus, umur 50. Kertas embargo tersobek. Hisham bin Amr dari Bani Amir bin Lu'ay, ibunya bernama Atikah bin Abdul Muttalib. Jadi anak bibi Nabi. Jadi keluarga inilah kata orang Melayu, tak putus air di cincang. Siapa yang membela Nabi? Hamzah. Siapa yang membela Nabi? Anak Atikah, anak makcik Nabi. Keluarga yang membela. Lobi-lobi kafir musyrik kepada Abu Talib. Terus, Amul Huzn. Di saat Nabi perlu berpegang kepada dua dahan, disitulah dua-duanya patah. Kedua tempat berpegang itu patah, Abu Talib dan Khadijah. Khadijah meninggal, Abu Talib pun meninggal. Terus Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah, suaminya namanya Sakran bin Imran, wafat di Habasyah, Rasulullah menikahinya. Terus sedih di atas sedih, berdakwah ke Taif. Nama sukunya Saqib, dihalau mereka Nabi, diusir mereka Nabi. Tak ada tola'al badru alaina, tak ada marhaban ya nurul aini. Apa kata malaikat Jibril? Kalau sampai menetes darah kaki kau itu ke tanah, kuratakan mereka ini semua, wahai Muhammad SAW. Tapi Nabi di tengah kakinya berdarah itu, disapunya kakinya itu. Kalau saya lah begitu ditawarkan malaikat, kalau sampai kakimu berdarah itu menetes, hai Abdul Somad, kuratakan musuhmu. Saya pijak-pijakkan kaki itu ke tanah, biar rata mereka semua. Begitulah Nabi SAW. Terus nama-nama suku yang menolak: Bani Amir bin Sa'sa'ah, Muharib bin Kasfah, Fazarah, Ghassan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abs, Al-Bakka, Kandah, Al-Harib bin Ka'ab, Azrah, Al-Hadarimah. Terus ada pelipur lara. Hidup tuh bergelombang, diejek orang, ada yang masuk Islam, diembargo orang, ada dibuka pertolongan, ada saja. Begitu kehidupan itu. Jangan pernah putus asa.
diperjalankan Nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu Isra'nya. Yang Mi'rajnya wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Isra dan Mi'raj. Terus beberapa orang menerima dakwah. Datanglah mereka dari luar Makkah. Datanglah Suwaid bin Samit, Iyas bin Mu'az, Abu Zar al-Ghifari, Tufail bin Amr ad-Dausi, Dimat al-Azdi. Datang mereka menjumpai Nabi, masuk Islam. Terus umur 51, fajar baru datang dari Yasrib. Musim haji tahun ke-11 kenabian. Datanglah mereka masuk Islam. As'ad bin Zarara, Auf bin Haris, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, lalu kemudian Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah. Bulan Syawal tahun ke-11 Rasulullah menikahi Sayyidatuna Aisyah, menetap bersama pada bulan Syawal tahun pertama hijrah. Terus umur 52 bai'an Aqabah. Jadi kalau ada di antara kita umur 52 merasa udah tua betul, Nabi justru umur 52 itu adalah awal dari perjuangan. Makanya kalau ada orang nanya antum, umur berapa Pak? 25 bilang. Ya, 52. Umur itu kan bukan masalah angka, dia masalah rasa. Musim haji tahun ke-12, 12 orang, 5 orang dari yang hadir tahun lalu datang lagi, ditambah 7 orang. Itu dia orang-orangnya. Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Jadi strategi Nabi itu bukan ujuk-ujuk kata orang Jawa tiba-tiba datang ke Madinah. Enggak, persiapannya dari umur 52, 53 baru sampai ke Madinah. Terus umur 53 bai'at Aqabah kedua, musim haji tahun ketiga, jumlah 13, tahun peserta yang bai'at Nabi makin ramai. 73 orang laki-laki, 2 perempuan. Namanya Nusaibah. Itulah dia Nusaibah yang tempat markasnya Kiai Idrus Ramli, Nusaibah dengan Asma binti Amr. Terus pengangkatan para penanggung jawab. Jadi nanti kalau udah diangkat ini ada penanggung jawab, mas'ul kajian Riyadhus Shalihin, ini penanggung jawab. Grup WhatsApp ini penanggung jawab. Baitul Habib, ini penanggung jawab. Nah, itu adalah strategi Nabi. Jadi jangan dakwah ini pengajian ramai habis itu selesai. La salam wala kalam. Tiba-tiba jumpa mabuk lagi. Bukan begitu. Ada diangkat. Ini penanggung jawab, ini ketua grup WA, ini yang bertugas membangunkan tahajud malam. Telepon sana, telepon sini. Tahajud bro, tahajud. Habis itu dia pula tidur. Terus umur 54 barulah Nabi hijrah. Rapat 14 kepala suku di Darun Nadwa. Kamis malam Jumat Nabi pergi bersama Abu Bakar menginap di Jabal Thawr 3 malam. Ahad malam Senin bertolak menuju Yasrib. Saya memang betul-betul saya ringkaskan ini supaya anak-anak muda ini cepat dia nangkap. Habis itu buat baca selengkapnya bersama Habib. Ini poin-poin ringkasan-ringkasan. Memang saya dari dulu suka meringkas. Waktu kuliah dulu suka saya baca ringkasan-ringkasan. Terus umur 54 hijrah. Senin 8 Rabiul Awal 23 September tiba di Kuba. Menginap 4 malam di Kuba. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat berdiri satu masjid. Itulah dia Masjid Kuba. Panjang umur sehat badan kita di Masjid Kuba nanti sholat insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Sholat Jumat Nabi di kampung Bani Salim. Hari Jumat dia bertolak ke Madinah. Terus membangun Masjid Nabawi, mempersaudarakan Aus dan Khazraj, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, mempersaudarakan penduduk Madinah yang Islam dengan Yahudi bersaudara. Terus Piagam Madinah. Piagam Madinah. Inilah isinya Piagam Madinah itu 12 pasal. Tak paham kami Pak Ustadz, cari anak-anak dari jurusan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah UIN. Udah kami tanya Pak Ustadz, dia pun tak paham juga. Minta terjemah sama Ustadz Al-Nam, sama Ustadz Hanafi. Terus masalah dan solusi. Orang kafir Quraisy Makkah tetap memerangi. Turun ayat. Uzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Ini. Jadi dari tadi awal tuh nggak ada perang. Sudah lama 13 tahun, 14 tahun barulah diizinkan berperang. Nah, jadi anak-anak muda kalau diejek agama Islam ini agama perang membunuh. Gimana kita mau membela kalau kita tak paham? Ini cerita perang ini nanti lama. Awal tuh tak ada perang.
Kafir Quraisy Makkah adalah kafir harbi, wajib diperangi. Orang Yahudi yang berkhianat wajib dijatuhi hukuman. Nasrani yang musuhi kaum muslimin diperangi hingga mereka membayar jizyah. Yahudi Nasrani musyrik masuk Islam tak boleh diganggu. Terus tahun 1 Ramadan perang Syariah, Syawal Syariah Rabi', Zulqa'dah Syariah Harar, Safar Ghazwah Abwa, Rabiul Awal Ghazwah Bawat, Rabiul Awal Ghazwah Safwan. Ini PowerPoint ini saya sendiri membaca, saya sendiri nulis, saya mencari tulisan saya sendiri. Kalau ada salah-salah nanti diluruskan oleh Habib, oleh ustaz-ustaz kita. Mungkin saya waktu menulis itu karena mau buru-buru atau karena jadwal ceramah penuh atau terus. Safar 2 Hijrah, Ghazwah Abwa, Rabiul Awal tahun kedua. Saya urutkan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nama perangnya apa, peristiwanya apa. Untuk bahan ceramah saya waktu itu. Terus tahun Perang Badar. Perang Badar itu pakai strategi. Sengaja berkemah di dekat tempat menyimpan air. Supaya apa? Supaya musuh tak bisa minum. Kuasa air. Kalau mau menang, kuasai air. Air kita sekarang udah dikuasai Salafi. Awak mau lihat minum air. Iko enggak. Iko Al-Ma'mur dari Payakumbuh kau. Keluar dari kemah di awal waktu, awal tema, kuasai tempat lokasi perang. Menangkap, interogasi musuh. Nabi itu cerdas. Tangkap, tukang masak tangkap. Berapa ekor onta kalian potong? Ditanya Nabi, berapa pasukan kalian? Kata, aku tak tahu, aku masak aja, kata dia. Berapa ekor onta kau masak satu hari? Dia bilang antara 9 sampai 10. Apa kata Nabi? Berarti jumlah pasukannya 1000 orang. Dari jumlah makanannya tahu Nabi berapa. Berdoa dari Isya Nabi berdoa sampai subuh, sampai jatuh sorbannya dinaikkan Abu Bakar Siddiq. Jadi jangan bayangkan menghadapi musuh itu bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula. Ini kan banyak ini mancing-mancing saya di grup-grup dia dikirim. Ustaz, teriakkan kita bebaskan Rempang. Iya, kalau aku tertangkap kau lari. Manas-manasi aja orang. Tadi ada di WA, Ustaz kemana arah kita? Kasih arah katanya, kepala kau. Setelah berstrategi baru datang pertolongan Allah, dikirim Allah malaikat, diturunkan hujan. Abu Jahal mati Abu Jahal, perang Badar itu mati Abu Jahal. Terus bulan Syawal tahun kedua, Bani Qainuqa Yahudi berkhianat, diusir Bani Qainuqa. Jadi Nabi pernah bertetangga sama Yahudi 2 tahun. Habis itu mereka berkhianat, diusir. Bukan Nabi datang ke Madinah bawa pedang, Yahudi potong kepalanya. Tidak begitu ceritanya. Sempat bertetangga 2 tahun, berkhianat orang itu. Baru dia dihukum. Terus tahun ketiga, ini 10 tahun lagi nih, sabar ini. Diam nih. Tahun ketiga menikah dengan Hafsah. Puncak daripada hubungan persaudaraan berakhir dengan pernikahan. Bagaimana hubungan dengan Abu Bakar? Menikah dengan anaknya. Bagaimana hubungan dengan Umar? Menikah dengan anaknya. Bagaimana dengan Utsman? Menjadi menantu. Bagaimana dengan Ali? Menjadi menantu. Antum kalau dekat berakhir dengan pernikahan. Pak, sesuai dengan ceramah Ustaz Somad kemarin, saya ingin mengakhiri hubungan kita ini. Dengan apa? Dengan pernikahan. Ini sebenarnya untuk meloloskan kalian yang tak laku-laku ini. Tahun ketiga Hijrah, perang Uhud. Itu dia. Perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan. Itu dia lokasi perang itu. Itu yang Jabal Uhud, itulah Uhud tuh yang panah 4 itu Jabal Uhud. Lalu kemudian tempat pasukan pemanah itu yang ada tulisan Jabal Rumat, itu Jabal Rumat. Dir, itu Dir. Jabal Rumat, kanan itu Dir. Nah, itu Jabal Rumat. Disitulah pasukan pemanah itu. Kata Nabi, nanti kalau aku turun di atas Jabal Rumat itu Dir, Jaisul Muslimin. Di situ kaum muslimin, bukan bawah sedikit. Itu. Jangan nampakkan kali tak bisa baca Dir. Itu di situ jawab. Di situ jawab muslim. Awak udah bela-bela dia dari tadi. Dia pula salah tunjuk terus. Di situ letak kaum muslimin. Kata Nabi, nanti kalau kaum muslimin ini menang di bawah,
kalian yang memanah di atas jangan turun. Nah, kaum musyrikin di belakang. Rupanya waktu menang turun pemasukan pemanah ini, berputar pasukan musyrikin ini memutar ke kanan. Nah, putarkan ke kanan dir, putarkan ke kanan. Nah, entah kemana-mana udah putarnya itu udah. Macam naik Grab aja gue tengok. Nah, putar ke kanan, dipukul mereka dari belakang. Panglima perangnya Amr bin As. Waktu itu dia belum masuk Islam. Cemana mau jadi guide umroh ini? Ya, gitu. Begitu cerita perang Badar. Udah digambarkan itu. Lengkap semuanya. Nah, terus menikah dengan Zainab binti Khuzaimah. Nah, itu semua istri Nabi SAW. Nanti kalau diajak orang, banyak kali bini Nabi kalian. Nabi kami istrinya cuma segitu. Nabi Daud istrinya 100. Nabi Sulaiman 300. Ditambah lain-lain 1000. Ada buku, tak usahlah saya sebutkan judul bukunya, nanti kalian cari sendiri. Ada raja di Sumatera ini, bininya 1000. Jadi Nabi Muhammad segitu tuh tak ada apa-apanya. Jangan nanti pas kalian diajak orang anak muda, alah Nabi kalian istrinya banyak. Kau bandingkannya sama siapa? Sama PNS? Iyalah sikit. Bandingkan sama Raja Saudi Arabia, King Abdul Aziz tuh berapa bininya? 60. Baca biografi. Gimana semangat kalian? Terus tahun keempat, dai yang dikirim Rasul dibunuh. Nah, itulah kronologis kunut nazilah. Allahumma la'an Bani Ra'il, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Husayyah, kata Nabi SAW. Summa tarakahu. Setelah sebulan baca kunut itu ditinggalkannya. Kata Abdurrahman ibnu Mahdi, yang ditinggalkannya itu bukan kunutnya, yang ditinggalkan itu laknatnya. Kunutnya terus, laknatnya yang berhenti. Yahudi Bani Nadir berkhianat, mereka terusir. Terus tahun kelima perang Khandaq, Parit Ahzab, Bani Quraizah berkhianat, terusir. Jadi pengkhianatan Yahudi mulai tahun kedua, tahun keempat, tahun kelima, tercampak mereka dari Madinah. Bukan diusir Nabi dari awal, sempat bertetangga. Tetangga yang tidak layak wajib diusir. Terus tahun ke-6 Umrah Hudaybiyah, memimpi sahabat, ya Rasulullah, nampakku dalam mimpi kita masuk Masjid Nabawi, masuk kita Masjidil Haram. Kata Nabi, kalau begitu kita umrah. Sampai di Hudaybiyah, Rasul menuju Makkah, 1.500 sahabat ikut dibawa Nabi. Sampai di sana dicegat mereka di Hudaybiyah, tak jadi masuk. Gagal masuk Makkah, perjanjian Hudaybiyah, berkirim surat kepada raja-raja, itu surat Nabi. Surat Nabi SAW kepada Raja Heraklius, kepada Raja Kisra, kepada Raja Mukaukis. Terus tahun ke-7 Amr bin As dan Khalid bin Walid masuk Islam. Perang Khaybar, Yahudi Khaybar terusir. Berapa kali Yahudi terusir? 4 kali. Tahun kedua, tahun keempat, tahun ke-6, tahun ke-7. Nadir, Quraizah, Qainuqa, Khaybar. 91 orang mati syahid. Nabi menikahi Sofiyah. Ada istri Nabi itu yang orang Yahudi, Sofiyah. Nabi diracun di Khaybar. Nama yang meracunnya itu namanya Zainab bintil Haris, istri Salam bin Mishkam. Umrah qada, 2000 orang sahabat Nabi umrah. Terus tahun 8 Ghazwah Mu'tah, 10 Ramadan Fathu Makkah, 10.000 pasukan dibawa Nabi ke kota Makkah. Nah, inilah puncaknya, 10.000 yang dibawa Nabi ke kota Makkah, lengkap dengan tombak, baju besi. Nabi menetap di Makkah 19 hari, melaksanakan umrah dari Ji'ranah, tahun ke-8. Terus tahun ke-10 hijrah, tahun utusan dakwah. Berdatanganlah utusan dakwah, mereka semuanya masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Rupanya kalau kita udah menang, maka semua orang berbondong-bondong masuk Islam. Kalau udah menang, semua mengaku kawan dan saudara. Terus Haji Wada, 144.000 jamaah waktu Haji Wada. Nabi pun menyampaikan khutbah. Terus Inilah adri la'alli la alqakum ba'da amin.
Kata Nabi, selepas haji ini aku tak tahu entah jumpa kalian entah tidak lagi, kata Nabi. Terus bulan Safar tahun ke-11 Nabi ke Bukit Uhud. Pergi Nabi ke Bukit Uhud, ziarah dia, macam mengucapkan selamat tinggal, kemudian naik dia ke atas mimbar. Lalu kemudian kata Nabi, aku memberikan syafaat untuk kalian, aku jadi saksi kalian nanti. Lalu kemudian kata Nabi, ini telaga aku, telaga tempat minum. Aku diberi kunci kekuasaan di bumi, demi Allah aku tak khawatir kalian syirik. Insya Allah kalian tak ada yang syirik lagi, kata Nabi. Yang ku khawatirkan kalian nanti berebut dunia. Betul, tak ada yang syirik, tapi berebut dunia. Terus malam Nabi ke Baqi. Masuk Nabi ke pemakaman Baqi, samping kiri Masjid Nabawi. Mengucapkan salam dia, assalamualaikum bi ahla diyar minal mu'minin. Habis itu lalu kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwa hidup ini macam sepotong tengah malam penuh dengan fitnah. Akhir mengiringi awal, yang akhir jauh lebih buruk daripada yang awal. Kami semua akan menyusul kamu wahai orang-orang Baqi. Terus Nabi mengantar jenazah ke Baqi. Dalam perjalanan pulang sakit kepala beliau, baginda. Makin panas suhu badannya, sampai panasnya itu terasa di alas kepala. Jadi di alas pakai kain, melekat panasnya itu di kain. Tapi dia tetap mimpin sholat berjamaah. 11 hari dia mimpin sholat dalam keadaan demam. Terus sakitnya makin parah, dibawa ke rumah Aisyah Ummul Mukminin, dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib, sepupu-sepupunya ini. Yang satu anak Abbas, yang satu anak Abu Thalib. Aisyah membacakan Al-Falaq, An-Nas, doa itu. Jadi kalau ada orang sakit, bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tapak tangan, disapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Syukur. Lalu kemudian ayat-ayat doa itu ke tapak tangan Rasul diusapkan ke wajah dan ke badan Nabi. Terus suhu Nabi makin panas, makin tinggi, Nabi pingsan. Ketika Nabi bangun, sadar, disiramkan air ke wajahnya. Setelah ringan dia minta masuk ke masjid. Duduk dia di atas mimbar. Itulah terakhir kali dia duduk di atas mimbar. Hari Rabu terakhir kali di atas mimbar. Apa kata di atas mimbar itu? Kalau pernah aku mencambuk kuda, ujung cambuk itu kena ke belakang kalian, siapa yang mau balas, balaslah, kata dia. Kalau pernah cakapku menyakiti hati kalian, kalau kalian tersinggung, kalau kalian mau balas sekarang, balaslah. Kalau ada pernah duit kalian ku pinjam, kalau kalian mau tuntut, tuntutlah sekarang. Hari terakhir dia naik ke atas mimbar, hari Rabu. Terus kemudian Nabi turun, dia laksanakan sholat zuhur, kemudian dia naik mimbar lagi. Seorang laki-laki berkata, engkau ada utang 3 dirham ya Rasulullah. Kata Nabi kepada Fadl, bayarkan Fadl. Terus Nabi masih mimpin sholat maghrib. Dibacanya surat Al-Mursalat. Sholat Isya, sakitnya makin keras. Beliau tak bisa lagi keluar. Kemudian Nabi tanya, mereka udah sholat? Kata mereka belum sholat ya Rasulullah, mereka menunggu engkau. Kata Nabi, ambilkan air. Kemudian Nabi mandi. Setelah itu dia pingsan lagi. Lalu ketika dia sadar, dia tanya lagi, mereka udah sholat? Kata Nabi. Kemudian kata mereka belum sholat ya Rasulullah, mereka tetap menunggu engkau. Sampai 3 kali kemudian beliau mengutus Abu Bakar. Itulah Abu Bakar menjadi imam. Abu Bakar Siddiq menjadi imam sholat sebanyak 17 kali sholat. Ingat tuh, 17 kali sholat. Isya hari Kamis sampai subuh hari Senin. Nah itu, ingat. Hari Rabu naik ke mimbar, maghrib masih Nabi imam, Isya hari Kamis sampai subuh hari Senin itu Abu Bakar jadi imam. Nabi masih hidup. Kemudian Nabi sakitnya agak turun, agak ringan. Lalu kemudian Nabi keluar rumah, dipapah, berjalannya dipapah, sholat zuhur. Abu Bakar mimpin sholat. Kata Nabi, dudukkan aku di samping Abu Bakar. Duduk dia di samping Abu Bakar. Kemudian Nabi membebaskan hari Ahad. Hari Ahad, semua budak-budaknya dibebaskan. Semua budak. Bersedekah dia 6 atau 7 dinar.
1 dinar itu 4,25 gram emas. 7 dinar duitnya disedekahkannya semua. Semua senjata-senjatanya, pedangnya, tombaknya, sedekahkannya semua habis. Terus. Kemudian dari kamar Nabi menyingkap tirai. Tirai kamar Nabi itu terus langsung ke Masjid Nabawi. Karena dinding kamarnya itu terus ke dinding Taman Raudhah. Nabi membuka tirai. Sahabat tegak menunggu dia mau sholat. Waktu dibukanya tirai itu senyum dia. Nabi mengasih kode tangan, kata dia. Maksudnya kalian aja sholat. Dia tak sanggup lagi sholat. Di kamar. Terus Rasulullah kemudian memanggil Fatimah. Dia berbisik ke telinga Fatimah. Lalu kemudian Fatimah tersenyum. Kemudian kata Nabi, nanti kalau aku meninggal, kau yang paling dulu nanti akan menemani aku. 6 bulan setelah Nabi, betul Fatimah meninggal. Kau kata Nabi, Sayyidatu nisa'i ahli jannah. Kau pemimpin penghuni surga. Terus kata Nabi, kata Fatimah, sakit wahai ayahanda, wahai Rasulullah. Kata Nabi, ini sakit yang terakhir Fatimah. Setelah ini tak ada lagi sakit. Kemudian Nabi memanggil Hasan, Nabi memanggil Sayyidina Al-Husain, Nabi mencium mereka. Nabi menyampaikan pesan-pesan, Nabi menyampaikan wasiat-wasiat. Terus Rasulullah semakin parah. Kemudian Aisyah, kata Nabi, masih terasa sisa racun yang tertelan waktu di Khaybar. Aku merasakan sisa racun yang dikasih oleh orang Yahudi. Kemudian diletakkan kain menutup wajah Nabi. Ketika Nabi tersadar dari pingsannya, Nabi menyingkapkan kain itu. Apa kata Nabi? La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jangan jadikan kuburku sebagai tempat ibadah. Kemudian Nabi terus mengulang. Kata Nabi, as-salah, as-salah. As-salah, as-salah. Maksudnya hablum minallah, salah. Wa ma malakat aimanukum, hamba sahaya kamu, hablum minannas. Hamba sahaya paling lemah. Jangan kalian menyakiti orang, jangan kalian menzalimi orang. Hubungan kalian dengan Allah, salat, salat. Jangan tinggalkan salat. Hari Senin menjelang siang, Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke kamar membawa siwak. Lalu kemudian Nabi waktu itu di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Aisyah melihat mata Nabi, dia tahu bahwa Nabi ingin bersiwak. Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah memecah ujung siwak itu dengan mulutnya. Air liur dia terakhir itulah ke mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengangkatkan kepalanya, Nabi bersiwak. Itulah kenapa para habaib. Kemudian Nabi masukkan tangannya ke dalam mangkok berisi air, lalu mengusapkan air itu ke wajahnya. Diusapkannya air itu ke wajahnya, kata dia, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya mati itu sakarat, sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Terus menjelang siang hari Senin, selesai bersiwak, Rasulullah mengangkat tangannya ke atas, matanya ke arah atap kamar. Bibirnya bergerak, kata Nabi, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin, nanti akan bersama dengan mereka yang sudah kau berikan nikmat, nabi-nabi, wasiddiqin, syuhada, salihin. Allah maghfirli, ampunkan aku, warhamni, sayangi aku, wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiqil a'la. Waktu duha hari Senin, saat matahari mulai agak mau manas, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.